Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Sinta Dewi dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar evaluasi dan rencana kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung. Telah hadir bersama kami, Ketua sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Erwin Nurrahmani Prabawanti SH. Baik Bu, di sini saya akan bertanya mengenai apa saja sih evaluasi atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu selama tahun 2020 kemarin dan apa saja rencana yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 ke depan. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi sahabat Bawaslu, Pak Anggun dan sahabat Bawaslu, sebetulnya kemarin di tahun 2020 awal kita sudah merencanakan beberapa kegiatan dengan kelompok sasaran itu pondok pesantren, kemudian perempuan. Jadi untuk yang soswatif itu kemarin kita belum sempat satupun gitu ya. Selain itu ada kegiatan bus to kampus gitu ya. Kebetulan itu juga belum kita lakukan, dan yang lain kelanjutan dari yang lalu itu ada desa. Kalau tahun 2019 itu pencanangan desa anti money politik dan desa pengawasan, di 2020 itu kita lanjutkan dengan pembinaan. Kan sebetulnya kita masing-masing punya kesempatan 4 kali pembinaan, tapi karena kondisi kita hanya bisa melakukan 3 tempat gitu ya. Sementara sebetulnya di Temanggung itu ada 6 gitu ya, 6. Harusnya kita punya 6 tapi hanya 5 yang bisa kemarin kita launchingnya. Dan untuk yang pembinaan karena kondisi juga hanya ada 3 tempat yang bisa kita lakukan pembinaan, di desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, kemudian desa Wonotirto, Kecamatan Bulu, dan desa Rejosari di Kecamatan Bansari. Itu kemarin kita hanya bisa melakukan masing-masing satu karena ada beberapa kecamatan kondisinya tidak memungkinkan karena zonasi COVID-nya itu ya. Kemudian yang sudah kita lakukan gitu ya, awal-awal kita memasuki tahun 2020, memang kita sengaja melakukan koordinasi dengan stakeholder, karena mereka lah kita akan bekerja sama untuk melakukan tugas Bawaslu. Tugas Bawaslu itu kan selain pengawasan selama ini yang dikenal atau sesuai dengan nama lembaga, kita juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan. Jadi kita memang karena mengawalikan mereka tahu Bawaslu itu masih ada. Bawaslu itu masih punya kewajiban untuk melakukan pencegahan gitu ya. Kemudian kita juga melakukan peningkatan kapasitas SDM. Kan kalau kita mau melakukan kegiatan itu kan yang perlu di-upgrade itu kan SDM-nya dulu. Kalau dulu mungkin terakhir itu ya, baru dibuat. Kita sengaja ditempatkan di awal gitu ya, buat modal gitu ya. Selain itu di Undang-Undang Pemilu, kewajiban Bawaslu adalah mengawasi pemutakhiran data secara berkelanjutan, daftar pemilih gitu ya. Kemarin awal KPU melakukan pemutakhiran, kita belum dilibatkan. Kemudian 1 atau 2 kali kita belum diundang, kita cuma dapat hasilnya.
Kemudian setelah itu kita diundang untuk hadir ke KPU untuk menghadiri rapat pleno. Dan karena kondisi COVID sempat 2 kali dilakukan pleno itu melalui daring. Jadi saya dari kantor yang masing-masing partai, juga dari kantor masing-masing, kemudian dari kepolisian, kemudian dari Kodim dan juga dari catatan sipil di tempat masing-masing. Yang terakhir kemarin kita langsung datang ke KPU gitu ya. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku gitu ya. Selain itu yang kita lakukan itu yang sudah direncanakan, kemudian ada juga yang sudah itu kan ada yang dengan anggaran gitu ya, sudah ada di RAP. Karena waktu kita panjang, tentunya kita harus menggunakan waktu kita untuk melakukan sosialisasi, termasuk kemarin juga ada di MIPA Paraan SMK itu Goes to School gitu ya. Tidak, kita sosialisasi terhadap beberapa SMK di Kabupaten Temanggung, tapi tempatnya di MIPA. Dalam hal ini yang kita utamakan adalah tentang bagaimana membangun demokrasi di Indonesia supaya pemilu ke depan itu jauh lebih baik dan bersih gitu ya. Kemarin untuk SKPP itu kita melakukan melalui daring. Jadi ada beberapa tahapan pembelajaran itu lewat daring, kemudian ujian. Di Temanggung itu yang mendaftar 25, kemudian yang lolos 21 orang. Itu dan alhamdulillah hasilnya semua lulus ketika ujian terakhir gitu ya, evaluasi terakhir. Dari yang lulus terakhir itu, Bawaslu juga mengadakan pelatihan dari SKPP itu melalui pertemuan terbuka di Temanggung. Kemarin masuk ikut yang gelombang kedua Provinsi Jawa Tengah, gelombang kedua di Banjarnegara. Kami punya hak mengirimkan 2 orang. Jadi kan karena pesertanya terbatas gitu ya, Temanggung dapat jatah 2 orang. Itu sudah dilakukan dan hasilnya alhamdulillah baik juga. Terus untuk apa sih mereka? Nah, nanti ketika kita melakukan kegiatan, mereka yang akan dilibatkan juga gitu ya untuk meramekan gitu. Itu walaupun tidak ada pilkada, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga banyak kegiatan ya Bu, selama 2020 yang lalu. Kemudian menurut Bu Erwin sendiri, kira-kira selama pandemi COVID ini ada nggak sih kendala selama kegiatan itu? Kendalanya itu tentu saja kita harus mengubah segala sesuatu, menyesuaikan gitu ya. Biasanya kita mengadakan kegiatan secara tatap muka, kita harus mulai pindah haluan gitu ya, dengan memaksimalkan teknologi yang ada pada kita. Kemarin juga Bawaslu mengadakan penyempurnaan website yang ada pada kita, sudah disempurnakan, kemudian PPID juga diperbaiki, disempurnakan. Jadi kita punya banyak waktu untuk itu. Selain tadi ya kegiatan-kegiatan tadi, Bawaslu juga mengadakan podcast kemarin baru sekali gitu ya. Kemudian juga layanan masyarakat, misalnya protokol kesehatan di lingkungan kantor. Juga ya kegiatan kita selama tidak ada pemilu itu. Baik Bu, jadi sampai saat ini pandemi COVID-19 kan masih berlangsung ya. Di beberapa tempat pun juga diberlakukan PSBB, sehingga membatasi lingkup kita untuk berkegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan tatap muka pun juga harus ditunda. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung, rencana pada tahun 2021 ini yang masih dalam pandemi COVID, kira-kira akan diberlakukan kegiatan apa atau rencana kegiatannya apa saja gitu Bu? Sampai saat ini karena ini masih awal tahun kan belum ada RAP, tapi bocorannya kita memang tidak ada kegiatan bertemu dengan banyak orang gitu ya. Jadi kita masih melanjutkan memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan media elektronik kita dengan podcast, kemudian nanti ada konten
Dan yang terbaru itu berita. Jadi kegiatan Bawaslu Temanggung selain nanti ditulis bisa dibaca di web Bawaslu, juga bisa dilihat di YouTube Bawaslu. Jadi kita tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Semoga nanti di tengah jalan atau sesegera mungkin COVID ini selesai tertangani. Namun demikian kita juga akan berusaha melanjutkan gitu ya. Karena memang sekarang lebih banyak orang yang lebih dekat gitu ya, dengan YouTube, dengan konten-konten yang ada di media sosial itu ya. Karena kebanyakan orang pada di rumah saja ya Bu. Iya, di rumah saja. Baik Bu Erwin, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ternyata kita tahu ya kalau selama pandemi COVID dan tidak ada pilkada, Bawaslu Kabupaten Temanggung pun juga ada kegiatan yang mungkin orang-orang di sekitar kita taunya kalau Bawaslu Kabupaten Temanggung atau Bawaslu lah, misalkan tidak ada pemilu tuh Bawaslu tuh ngapain sih? Ternyata sudah dijawab oleh Bu Erwin, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Baik sahabat Bawaslu, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ketua mengenai kegiatan yang akan dan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sahabat Bawaslu, selama pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan sanitizer. Baik sahabat Bawaslu, saya Anggun Sinta Dewi pamit undur diri dan sampai jumpa dalam solutif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri bersama rakyat.